1. Filsafat yang mengawasi pendidikan dengan memastikan bahwa pendidikan punya dasar yang jelas, cara berpikir yang benar, dan tujuan yang baik. Sederhananya, filsafat itu membuat pendidikan tetap ilmiah, terarah, dan bernilai. Eksistensi menegaskan bahwa ilmu pendidikan memang memiliki objek kajian dan kedudukan yang jelas. Keilmiahan memastikan pendidikan disusun berdasarkan teori logika dan bukti yang benar. Nilai-nilai mengarahkan pendidikan agar tidak hanya mengejar pengetahuan tetapi juga moral, etika, dan manfaat bagi manusia. Filsafat ilmu berfungsi seperti mengarah agar pendidikan tidak berjalan asal-asalan, tetapi tetap punya dasar, arah, dan tujuan yang bermanfaat. 2. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat filsafat ilmu, karena dari praktik pendidikan nyata filsafat memperoleh bahan untuk berpikir, merefleksi, dan memperbaiki arah ilmu pendidikan. Artinya, semakin pendidikan itu manusiawi, kritis, dan bermanfaat, semakin kuat pula filsafat ilmu dalam memberi landasan, arah, dan nilai bagi perkembangan didik. Singkatnya, hubungan kedua saling menguatkan. Pendidikan memberi pengalaman nyata, sedangkan filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang lebih dalam. Filsafat disebut pisau analisis karena mampu membedah mempersoalan pendidikan dari 3 sisi. Ontologi menanyakan, apa hakikat pendidikan? Epistemologi menanyakan, bagaimana pengetahuan pendidik diperoleh dibenarkan, sedangkan aksiologi menanyakan nilai dan manfaatnya bagi manusia. Dengan 3 sudut pandang itu, manusia pendidikan bisa terlihat lebih mendalam, tidak hanya dari segalanya saja. Singkatnya, filsafat ilmu membuat kita menilai apakah suatu kebijakan, kurikulum, atau metode pembelajaran benar secara ilmiah, tepat secara tujuan, dan baik secara nilai. 4. Contoh konkret menerapkan filsafat ilmu dalam pembelajaran adalah saat kurikulum dirancang bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga membuat karakter dan cara berpikir siswa. Ini terlihat misalnya pada kurikulum yang memberi ruang untuk pembelajaran aktif, reflektif, dan berbasis nilai. Contoh lainnya, dalam kebijakan sekolah menerapkan pembelajaran yang berpihak pada anak, bukan sekadar mengejar nilai, angka. Itu menunjukkan sisi aksiologi, yaitu pendidikan harus bermanfaat, bermoral. Dalam kurikulum, guru tidak hanya mengajar apa yang dipelajari, tetapi juga mengapa hal itu penting dan bagaimana cara pengetahuannya. Ini berkaitan dengan ontologi dan epistemologi. Dalam proses pembelajaran, guru memakai diskusi, eksperimen, proyek agar siswa belajar berpikir kritis, bukan menghafal saja. Ini mencerminkan pendidikan yang ilmiah dan reflektif